Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Afitri dengan NIM A1D1 18031, Soliha Atijani dengan NIM A1D1 18032, Reni Elisa Lestari dengan NIM A1D1 18034, Intan Anissa Ramadhani dengan NIM A1D1 18035, Siska Andari Zulfa dengan NIM A1D1 18036, Nugraheni Suci Pratiwi dengan NIM A1D1 18037, dan Binti Aslika dengan NIM A1D1 18038. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai implementasi pembelajaran bahasa multimodal di SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Eko Kuntarto, MPD Mkom Eng. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Multimodality adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara orang berkomunikasi menggunakan modes yang berbeda pada saat bersamaan, menurut Kress and Van Leeuwen tahun 1996, yang dapat didefinisikan sebagai penggunaan beberapa semiotik modes dalam desain produk atau peristiwa semiotik secara bersamaan. Dan dengan cara tertentu, mode-mode ini digabungkan untuk memperkuat, melengkapi, atau berada dalam susunan tertentu. Langkah analisis menggunakan teori Kress dan Van Leeuwen melakukan analisis teks visual menggunakan reading image. Menurut keduanya, image dapat dianggap seperti bahasa verbal, merealisasikan ketiga metafungsi bahasa. Langkah analisa dalam tulisan ini juga merujuk pada Unsworth tahun 2001 dan Machin and Meyer pada tahun 2012. Pertama, menggunakan langkah analisis ini kita harus memperlakukan image seperti bahasa. Selanjutnya, ketika melakukan analisa pada gambar, kita juga harus mempertimbangkan framing dan warna yang digunakan. Selanjutnya, setelah melihat image dengan kerangka pandang 3 metafungsi bahasa, langkah selanjutnya dalam prosedur analisa gambar adalah penggambaran atau identifikasi. Penerapan dan hasil analisis. Berikut ini merupakan contoh sederhana bagaimana langkah analisa yang dijelaskan di atas dapat diterapkan. Analisa dilakukan pada dua buah gambar yang berperan sebagai ilustrasi. Gambar di samping diambil dari buku bahasa Inggris untuk sekolah dasar yang diterbitkan salah satu penerbit di Bandung. Kunci untuk perspektif multimodal tentang keaksaraan adalah makna dibuat atau didistribusikan, ditafsirkan, dan dibuat ulang melalui banyak sumber daya representasional dan komunikasi yang bahasanya hanya satu. Selanjutnya, analisis multimodal. Komposisi berkaitan dengan adanya makna representasional dan interaktif dengan gambar yang menurut Kress dan Leeuwen tahun 2006 dilakukan melalui 3 sistem, yaitu yang pertama information value atau nilai informasi, yang kedua salience atau tonjolan, yang ketiga framing atau bingkai. Implementasi pendekatan multimodal. Pendekatan multimodal dapat diaplikasikan pada setiap keterampilan bahasa. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Victor Levin dan kawan-kawan pada 15 Agustus 2015 yang berjudul Mengajarkan Teks Visual dengan Software Analisis Multimodal. Contoh implementasi pendekatan multimodal berikutnya adalah penggunaan permainan bahasa multimodal yang inovatif, mewujudkan lingkungan belajar yang otentik untuk pelatihan komunikasi lisan dalam bahasa asing, sebuah petualangan virtual yang disebut Berlin Compass. Penggunaan pendekatan multimodal dalam pembelajaran bahasa. Terdapat beberapa aspek yang ditemukan. Yang pertama, keaktifan dan motivasi siswa.
Pendekatan multimodal meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, pembelajaran yang teratur. Manfaat utama pendekatan multimodal dalam pengajaran dan pembelajaran kelas bahasa adalah mendorong otonomi siswa dan mendorong pembelajaran mandiri. Yang ketiga, gaya mengajar. Tidak ada pelajar yang memiliki kemampuan, keterampilan, minat, dan gaya belajar yang sama. Sintaks model multiliterasi investigasi. Menurut Abidin pada tahun 2015, halaman 238, ada 8 tahap dalam merumuskan sintaks model multiliterasi, yakni yang pertama, menetapkan fokus pencaharian, yang kedua, menetapkan lokasi pencaharian, yang ketiga, menentukan tujuan, yang keempat, melaksanakan pengumpulan data, yang kelima, mencatat data, yang keenam, memproduksi laporan, yang ketujuh, menganalisis data, dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Selanjutnya, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan setiap perilaku alami ingin tahu, terbukti dengan pengamatan di banyak spesies hewan dan merupakan aspek emosional dari makhluk hidup yang menimbulkan eksplorasi, investigasi, dan belajar. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap rasa ingin tahu. Yang pertama itu faktor lingkungan yang ada di rumah, yang kedua faktor lingkungan sekolah, yang ketiga faktor lingkungan masyarakat. Selanjutnya mengenai hasil belajar. Hasil belajar siswa merupakan kemampuan yang diperoleh anak sebagai tingkat keberhasilan yang dicapai melalui proses belajar mengajar dicatatkan dalam angka-angka sebagai pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk memantau kemajuan siswa dalam belajar, mengetahui tingkat penguasaan siswa dalam menguasai materi, menetapkan nilai ketuntasan maksimum, menetapkan program perbaikan atau pengayaan apabila penguasaan kompetensi tidak mencapai nilai maksimum, dan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ada 3 macam penilaian hasil belajar. Yang pertama, pemahaman konsep atau aspek kognitif. Yang kedua, keterampilan proses atau aspek psikomotorik. Yang ketiga itu sikap atau aspek afektif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis penilaian hasil belajar. Menurut Sujana pada tahun 2017 halaman 5, jenis penilaian hasil belajar ada 5. Yang pertama, penilaian formatif, yang kedua, penilaian sumatif, yang ketiga, penilaian selektif, yang keempat, penilaian diagnostik, dan yang kelima, penilaian penempatan.
Selanjutnya, tabel di bawah ini merupakan format dari menafsirkan dan penentuan rentang nilai dan penetapan nilai. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari hasil belajar. Menurut Wasliman dalam Ahmad Susanto pada tahun 2013 halaman 12, hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai implementasi pembelajaran bahasa multimodal di SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.